Pernah nggak lo masuk ke sebuah lingkungan, awalnya cuma ngobrol biasa, tapi lama-lama hampir setiap obrolan isinya ngomongin orang lain? Lo tahu nggak si A? Katanya sih, gue denger dari si B. Dan yang bikin capek, kadang lo sebenarnya nggak tertarik ikut-ikutan, tapi kalau lo diem, rasanya malah jadi aneh. Kayak, lah kok lo nggak ikut? Nah, masalahnya bukan cuma soal gosip. Pertanyaannya adalah, gimana caranya kita tetap waras ketika berada di lingkungan yang menjadikan ngomongin orang sebagai hiburan sehari-hari? Dan ternyata, ada beberapa hal yang perlu kita pahami sebelum kita memutuskan harus melawan, menjauh, atau sekadar cuek. Coba bayangin, lu lagi duduk bareng beberapa orang, awalnya ngobrol soal kerjaan, 5 menit kemudian, ngomong-ngomong si itu, lalu mulai deh, penampilan dibahas, kehidupan pribadi dibahas, masalah keluarganya dibahas. Kadang informasi yang dibicarakan juga belum tentu benar. Dan lucunya, besok orang yang sama bisa duduk bareng mereka dan ngobrol seolah nggak pernah terjadi apa-apa. Kalau lu pernah mengalami ini, mungkin lu mulai bertanya, gue harus ikut ngobrol supaya nggak dianggap sombong? Atau gue harus menjauh dari mereka? Sebenarnya kita perlu hati-hati dengan satu hal, nggak semua pembicaraan tentang orang lain otomatis berarti toksik. Dalam psikologi, gosip sendiri didefinisikan sebagai komunikasi tentang orang lain yang tidak hadir dan tidak selalu bersifat jahat. Gosip juga bisa punya fungsi sosial, misalnya mempererat kelompok atau menyampaikan norma sosial. Jadi masalahnya bukan sekadar ngomongin orang, sama dengan toksik. Yang perlu diperhatikan adalah pola dan dampak. Apakah isinya terus-menerus negatif? Apakah sering merendahkan? Apakah informasi disebarkan tanpa kepastian? Apakah orang yang dibicarakan sengaja dijatuhkan? Dan yang paling penting, apakah lo mulai merasa nggak aman berada di lingkungan itu? Menariknya, penelitian tentang gosip menunjukkan bahwa dampaknya nggak sesederhana yang ngomong jahat yang dibicarakan korban. Sebuah meta-analisis terhadap 52 studi independen dengan total 14.143 partisipan menemukan bahwa negatif workplace gossip berkaitan dengan berbagai dampak buruk terhadap individu, hubungan dengan rekan kerja, dan lingkungan organisasi. Tapi ada bagian yang menurut gue menarik. Orang yang menyebarkan atau ikut menerima gosip negatif juga menunjukkan hubungan dengan berbagai outcome negatif. Dan peneliti memberi catatan penting, arah sebab akibatnya belum bisa dipastikan secara konklusif. Jadi kita nggak boleh bilang gosip pasti menyebabkan orang depresi. Yang lebih tepat, itu terlalu jauh. Penelitian menemukan adanya hubungan antara negatif gosip dengan berbagai outcome yang kurang baik, tetapi hubungan itu tidak otomatis membuktikan sebab akibat. Nah, ini penting. Karena kadang kita melihat lingkungan yang penuh gosip dan langsung berpikir, berarti semua orang di sini jahat. Belum tentu. Tapi kalau pola tersebut terus berulang dan membuat hubungan sosial menjadi tidak sehat, itu memang sesuatu yang layak kita waspadai. Sekarang bayangin lo punya satu rahasia pribadi, lo cerita ke seseorang karena percaya, tapi beberapa hari kemudian orang lain tahu, lalu orang ketiga tahu. Lalu entah bagaimana ceritanya sudah punya versi baru. Di titik ini, masalahnya bukan lagi sekadar gosip, masalahnya adalah kepercayaan. Dan ini alasan kenapa berada di lingkungan seperti itu bisa bikin seseorang mulai menjaga omongan. Lo jadi berpikir 2 kali sebelum cerita. Ini gue ceritain nggak ya? Kalau gue cerita, nanti jadi bahan obrolan nggak? Dan menurut gue, salah satu respons paling masuk akal, bukan langsung mengubah diri menjadi orang yang super dingin. Tapi mulai mengatur informasi apa yang lo berikan kepada siapa, bukan berarti lo harus curiga kepada semua orang, tapi kepercayaan memang nggak harus diberikan sekaligus. Ada orang yang cukup lo kenal, ada orang yang bisa lo ajak ngobrol, ada orang yang bisa lo percaya untuk urusan tertentu, dan ada orang yang memang belum perlu tahu kehidupan pribadi lo. Ini sebenarnya bentuk boundary. Dalam psikologi, boundary adalah batas psikologis yang membantu seseorang menjaga integritas dirinya dan menetapkan batas realistis dalam sebuah hubungan atau aktivitas. Jadi kalau lo berhenti menceritakan semua hal pribadi kepada orang tertentu, itu bukan otomatis berarti lo sombong. Bisa jadi lo cuma sedang memilih batas yang lebih sehat. Tapi ada satu hal yang mungkin agak mengejutkan. Lo nggak selalu harus menghadapi tukang gosip dengan konfrontasi. Kadang kita punya bayangan, kalau mereka ngomongin gue harus balas. Padahal belum tentu. Penelitian tentang workplace incivility menunjukkan bahwa cara seseorang merespons perilaku negatif bisa punya konsekuensi berbeda.
Dan penelitian khusus mengenai confrontation versus avoidance juga menemukan bahwa efektivitas respons perlu dilihat dari konteks, bukan sekadar memilih melawan atau menghindar. Jadi jangan berpikir ada satu jurus universal. Kalau orangnya cuma sesekali ngomong, katanya si A, lo bisa jawab simple, wah gue kurang tahu soal itu. Selesai, atau udah ngomongin yang lain aja, nggak perlu pidato 30 menit tentang etika bergosip. Karena kadang respons paling kuat justru nggak memberikan bahan bakar. Kalau mereka bilang, lo tahu nggak si B ternyata? Lo jawab, nggak tahu. Emang kenapa? Kalau ceritanya mulai menyerang pribadi, kayaknya kita nggak tahu cerita lengkapnya deh. Selesai, lo nggak perlu membela orang yang bahkan nggak ada di situ. Lo cuma menolak ikut memperbesar ceritanya. Dan ada alasan lain kenapa ini menarik. Penelitian mengenai gosip menunjukkan bahwa orang yang menerima negatif workplace gossip juga bisa menilai penggosip secara negatif dan bahkan meresponsnya dengan social exclusion atau sanksi sosial. Artinya, orang yang terlalu sering menjatuhkan orang lain belum tentu terlihat keren di mata pendengarnya. Kadang justru pendengarnya berpikir, kalau dia ngomongin orang lain seperti ini di depan gue, berarti nanti gue juga bisa jadi bahan omongannya. Misalnya lu kerja di sebuah tempat, ada grup kecil yang setiap hari ngobrolin orang, awalnya lu ikut, karena ya kalau nggak ikut rasanya kayak lagi duduk sendirian di tengah orang ramai. Tapi setelah beberapa minggu lu mulai sadar, anjir, ternyata hampir semua orang pernah dibahas. Atasan dibahas, teman kerja dibahas, tetangga dibahas, orang yang baru masuk juga dibahas. Dan akhirnya muncul pikiran, jangan-jangan kalau gue keluar ruangan, gue juga dibahas. Kalau sudah sampai sini, menurut gue lo nggak perlu panik. Lo juga nggak harus tiba-tiba memutus semua hubungan. Coba lakukan sesuatu yang lebih sederhana. Turunkan level keterlibatan lo, tetap ramah, tetap ngobrol, tetap profesional. Tapi ketika obrolannya berubah menjadi menjatuhkan orang, lo nggak perlu ikut. Karena ada perbedaan antara gue menjauh dari semua orang dengan gue memilih tidak ikut dalam perilaku tertentu. Itu dua hal yang berbeda. Dan justru yang kedua jauh lebih realistis. Kalau lo sedang berada di lingkungan seperti ini, coba ingat 5 hal. Pertama, jangan berikan semua informasi pribadi kepada semua orang. Kedua, jangan ikut menyebarkan informasi yang lo sendiri nggak tahu kebenarannya. Ketiga, kalau obrolannya mulai negatif, alihkan topik atau cukup diam. Keempat, tetap punya orang yang bisa lo percaya di luar lingkungan tersebut. Karena kita juga jangan sampai salah kaprah. Menghindari gosip bukan berarti harus mengisolasi diri. Meta-analisis tahun 2024 terhadap 105 studi menemukan bahwa berbagi distress secara umum berkaitan dengan psychological distress yang lebih rendah. Sementara pola co-rumination terus-menerus berputar pada hal negatif ketika bercerita justru berkaitan dengan distress yang lebih tinggi dalam konteks tertentu. Jadi, cerita kepada orang yang tepat bisa membantu, tapi kalau setiap hari lo dan teman lo cuma mengulang, gue kesel sama dia, gue benci dia, kenapa dia begitu, lalu besok dibahas lagi, dan lusa dibahas lagi. Itu bisa berubah menjadi lingkaran negatif. Dan kelima, kalau lingkungannya sudah benar-benar merugikan lo, jangan merasa wajib bertahan hanya karena takut dianggap nggak solid. Kalau konteksnya pekerjaan dan sudah masuk ke harassment, bullying, ancaman, atau perilaku yang serius, tentu responsnya berbeda. Cari dukungan yang sesuai, dokumentasikan kejadian bila diperlukan, dan gunakan jalur resmi yang tersedia. Jadi kalau lo berada di lingkungan yang suka ngomongin orang, lo nggak harus menjadi seperti mereka. Tapi lo juga nggak harus langsung memusuhi semua orang. Lo bisa tetap ramah tanpa ikut bergosip. Lo bisa tetap bersosialisasi tanpa menceritakan semua kehidupan pribadi lo. Dan lo bisa menjaga batas tanpa harus merasa bersalah. Karena pada akhirnya, kedewasaan bukan berarti kita nggak pernah mendengar gosip. Kadang kita pasti mendengarnya. Kedewasaan adalah ketika kita bisa memilih mana yang perlu kita teruskan dan mana yang cukup berhenti di kita.